Hari Transmigrasi diperingati setiap tahun pada tanggal 12 Desember di Indonesia. Perayaan ini menandai pentingnya program transmigrasi dalam pembangunan nasional, khususnya dalam pemerataan penduduk, pengembangan wilayah, dan pengentasan kemiskinan. Transmigrasi adalah program pemerintah yang bertujuan untuk memindahkan penduduk dari daerah padat ke daerah yang kurang penduduk atau masih berkembang. Program ini memiliki sejarah panjang, mulai dari era kolonial hingga masa modern, dan memainkan peran penting dalam membentuk demografi serta dinamika sosial ekonomi Indonesia. 1. Sejarah Hari Transmigrasi. Awal mula transmigrasi. Program transmigrasi di Indonesia bermula pada masa kolonial Belanda. Pada awal abad ke-20, pemerintah Hindia Belanda meluncurkan program kolonisasi untuk mengatasi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Pada tahun 1905, program ini mulai dilaksanakan dengan memindahkan sejumlah kecil keluarga dari Jawa ke Sumatera. Program ini dikenal sebagai kolonisasi, dengan tujuan utama meningkatkan produktivitas pertanian dan membuka lahan-lahan baru. B. Transmigrasi pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, program kolonisasi diadopsi dan dimodifikasi menjadi program transmigrasi. Presiden Soekarno memandang transmigrasi sebagai bagian dari strategi pembangunan nasional, khususnya untuk mengatasi ketimpangan antara daerah padat penduduk seperti Jawa, Madura, dan Bali, dengan daerah yang luas tetapi kurang penduduk seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Pada tahun 1950-an, transmigrasi menjadi program pemerintah yang resmi dengan tujuan utama mengurangi tekanan penduduk di daerah padat, membuka lahan baru untuk pertanian, memperkuat integrasi nasional. C. Era modern. Di era Orde Baru, transmigrasi menjadi salah satu program utama pemerintah. Pada masa ini, jutaan orang dipindahkan dari Pulau Jawa, Bali, dan Madura ke daerah lain di luar Jawa. Pemerintah memberikan berbagai insentif kepada para transmigran, seperti tanah, peralatan pertanian, dan fasilitas pendidikan. Program ini mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, tetapi kemudian mulai mengalami penurunan akibat tantangan ekonomi dan sosial. 2. Tujuan transmigrasi. Program transmigrasi dirancang untuk memenuhi berbagai tujuan strategis dalam pembangunan nasional. Beberapa tujuan utamanya adalah: A. Pemerataan penduduk. Indonesia adalah negara kepulauan dengan distribusi penduduk yang tidak merata. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa, yang menyumbang lebih dari 50% populasi nasional, meskipun hanya memiliki 7% dari total luas wilayah Indonesia. Transmigrasi bertujuan untuk mengurangi kepadatan ini dengan memindahkan penduduk ke wilayah lain yang masih jarang penduduknya. B. Peningkatan produktivitas ekonomi. Program ini membuka lahan baru untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. Dengan memindahkan penduduk ke daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, transmigrasi diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. C. Integrasi nasional. Sebagai negara dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam etnis, Indonesia menghadapi tantangan integrasi sosial. Transmigrasi mempromosikan keberagaman dengan mendorong interaksi antar budaya dan memperkuat rasa persatuan. D. Pengentasan kemiskinan. Transmigrasi memberikan kesempatan bagi penduduk miskin di daerah padat untuk memulai kehidupan baru dengan akses yang lebih baik ke tanah, pekerjaan, dan pendidikan. 3. Keberhasilan dan dampak positif transmigrasi. A. Pengurangan kepadatan penduduk. Program transmigrasi berhasil mengurangi tekanan penduduk di Pulau Jawa, Madura, dan Bali. Pada dekade 1980-an, jutaan keluarga telah dipindahkan ke daerah-daerah transmigrasi di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. B. Peningkatan produksi pertanian. Transmigrasi berkontribusi pada pembukaan lahan pertanian baru yang menghasilkan berbagai komoditas seperti padi, kelapa sawit, dan karet. Daerah-daerah transmigrasi di Sumatera dan Kalimantan kini menjadi sentra produksi pangan dan perkebunan. C. Integrasi sosial. Program ini menciptakan komunitas-komunitas baru yang multietnis, mempromosikan interaksi budaya, dan memperkuat integrasi nasional. D. Pengembangan wilayah. Wilayah-wilayah yang sebelumnya terpencil menjadi lebih berkembang berkat transmigrasi. Infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan dibangun untuk mendukung pemukiman baru.
4. Tantangan dan kritik terhadap program transmigrasi. Meskipun memiliki banyak manfaat, program transmigrasi juga menghadapi berbagai tantangan dan kritik, seperti A. Konflik sosial. Kehadiran transmigran seringkali memicu konflik dengan masyarakat adat setempat, terutama terkait kepemilikan lahan dan sumber daya alam. Ketegangan budaya juga dapat muncul akibat perbedaan cara hidup antara penduduk lokal dan transmigran. B. Kerusakan lingkungan. Pembukaan lahan baru untuk transmigrasi seringkali menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan. Di beberapa daerah, program ini dianggap merusak ekosistem lokal dan mengancam keanekaragaman hayati. C. Ketergantungan pada bantuan pemerintah. Beberapa transmigran mengalami kesulitan beradaptasi dengan kondisi baru dan menjadi bergantung pada bantuan pemerintah. Kegagalan dalam mengelola lahan atau menyesuaikan diri dengan iklim dan tanah baru seringkali menyebabkan kemiskinan di kalangan transmigran. D. Efisiensi program. Kritik lainnya adalah bahwa biaya program transmigrasi sangat tinggi, sementara hasilnya tidak selalu sebanding. Banyak proyek transmigrasi yang kurang berhasil karena perencanaan yang buruk atau kurangnya dukungan lanjutan. 5. Peran Hari Transmigrasi. Hari Transmigrasi memiliki beberapa tujuan penting, antara lain A. Mengenang sejarah dan perjuangan. Hari ini adalah momen untuk mengenang sejarah panjang program transmigrasi di Indonesia, termasuk perjuangan para transmigran dalam membangun kehidupan baru di daerah yang seringkali masih terpencil. B. Meningkatkan kesadaran. Hari Transmigrasi bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemerataan penduduk dan pengembangan wilayah sebagai bagian dari pembangunan nasional. C. Mendorong evaluasi dan inovasi. Peringatan ini juga menjadi waktu untuk mengevaluasi program transmigrasi dan mencari cara untuk meningkatkan efektivitasnya di masa depan, termasuk dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih ramah lingkungan dan inklusif. 6. Transmigrasi di era modern. Di era modern, program transmigrasi telah mengalami berbagai perubahan untuk menyesuaikan dengan tantangan dan kebutuhan zaman. Beberapa inovasi dan pendekatan baru meliputi A. Transmigrasi berbasis teknologi. Dengan perkembangan teknologi, transmigran kini dibekali dengan pelatihan dan akses ke teknologi pertanian modern, seperti sistem irigasi cerdas dan alat mekanisasi. B. Pengembangan kawasan ekonomi khusus. Program transmigrasi kini juga diintegrasikan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi wilayah. C. Pendekatan lingkungan. Program transmigrasi modern menekankan pentingnya keberlanjutan lingkungan. Pembukaan lahan baru dilakukan dengan mempertimbangkan dampak ekologis dan melibatkan masyarakat lokal dalam perencanaan. 7. Kesimpulan. Hari Transmigrasi adalah peringatan penting yang menyoroti upaya Indonesia dalam mengatasi ketimpangan demografi, sosial, dan ekonomi melalui program pemindahan penduduk. Meskipun menghadapi banyak tantangan, transmigrasi telah memberikan kontribusi besar dalam membangun Indonesia yang lebih merata dan inklusif. Di masa depan, transmigrasi perlu terus dikembangkan dengan pendekatan yang lebih inovatif, berkelanjutan, dan inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya membantu pemerataan penduduk, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menjaga keberlanjutan lingkungan.